Anjay. F3X, X-nya Extreme. Wush. Merah menyala merona. Nih, merah-merah gini ngingetin gue sama sesuatu. Tapi apa ya? Wah, ini double protection nih. Juga dibuka. 8 kHz atau ya 8000 Hz polling rate. Cakep sih. Gile. Terus ini dongle-nya, gila, gede banget dongle-nya cuy. Dapat apa lagi kah? Dapat kabel, dapat ekstra PTFE feed, dapat grip tape, tapi kayaknya sayang banget ya kalau misalnya mouse-nya udah secakep ini tapi dipasangin grip tape ya. Ketutupan jadinya sama user manualnya. Goks, gile, mantap. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga cuy. Di sini gue lagi megang seri mouse gaming dari Vortex Series yang kalau misalnya mereka bisa keep up stoknya dan gak jadi goib selama at least 1-2 tahun ke depan, harusnya gue bisa bilang kalian tuh beli mouse gaming ini aja dan gak usah lirik-lirik brand lain lagi. Sebenarnya ini bukan seri baru, ini tuh seri Ignix-nya Vortex Series yang udah rilisan tahun 2025 kemarin. Tapi kalau kemarin itu mereka keluarinnya Ignix sama Ignix Pro, kali ini mereka keluarin lagi yang versi flagshipnya, yaitu Ignix Extreme. Seri Ignix Extreme ini sebenarnya udah sempat di-tease juga pas Komifuro tahun lalu. Sempat gua mention juga kalau nggak salah di video tier list mouse gaming 2025. Dan di awal tahun 2026 ini akhirnya rilis juga cuy. Line up-nya masih sama, ada F1 Extreme, F3 Extreme, F5 Extreme, sama F7 Extreme. Kalau kalian mau beli seri mouse ini tapi masih bingung mau pilih yang mana, itu sebenarnya secara spek dari F1 sampai F7 itu sama persis kayak si Ignix biasa sama Ignix Pro kemarin. Bedanya itu bener-bener cuma di shape atau bentuknya aja. Jadi gua saranin kalian itu nonton video gua yang recap Vortex Series Ignix dulu buat tahu kira-kira seri Ignix yang mana sih yang cocok buat tangan dan preferensi atau grip style kalian. Kalau gue sih pegangnya yang F3 Extreme, karena seperti yang udah pernah gue bilang juga, favorit gue dari semua seri Ignix itu yang F3, soalnya gue lebih suka mouse kecil gitu kan. Nah, jadi apa sih kira-kira yang bikin si Ignix Extreme ini istimewa? Kalau kalian ingat, 2 tahun yang lalu Vortex Series sempat ngeluarin Ino X3 Pro, which is mouse flagship terakhirnya Vortex Series yang udah discontinue, tapi masih ditanyain orang-orang sampai sekarang. Nah, anggap aja si Ignix Extreme ini tuh penerus sekaligus pengisi ruang mouse gaming flagship yang kosong nih, yang nggak ada di Vortex Series selama kurang lebih setahun ke belakang. Karena secara spek, dia tuh sekelas dan bahkan di beberapa aspek lebih bagus daripada Ino X3 Pro dulu. Tapi sebelum masuk ke spek, buat kalian yang masih belum familiar sama seri Ignix-nya Vortex Series, gue mau nge-skim cepet dulu untuk fisiknya tuh kayak gimana, dan ya sebenarnya masih sama-sama aja sih sama yang Ignix-Ignix yang kemarin. Kayak misalnya shape-nya ya sama dari F1 sampai F7, terus coatingnya juga sama-sama pakai ice coating yang udah keset, dan sama-sama nggak ada dongle holdernya di seri F3. Tapi kalau di Ignix Extreme ini make sense ya nggak ada dongle holder, karena dongle-nya segede ini cuy. Sama mungkin beda yang paling signifikan dari si Ignix Extreme ini, at least yang F3 nih ya, yang gua pegang, itu sedikit lebih berat bobotnya dari yang versi biasa sama yang Pro, yang masuk akal karena secara jeroan juga mungkin lumayan beda gitu kan. Dan dia punya signature warna merah menyala gitu, tapi bukan yang merah terang kayak Phanteks Aria 2 gua ya. Dia merahnya rada gelap, tapi emang kayak pakai finishing glossy gitu cuy. Kurang lebih itu kalau soal fisiknya. Sekarang gue mau masuk ke speknya dan gue mau mulai dari beberapa aspek atau komponen yang masih sama Ignix Pro yang udah rilis kemarin. Koneksinya sama-sama triple mode connection, switchnya masih sama, pakai Omron D2FP FN2 optical switch yang up to 100 juta klik, dan scroll wheelnya juga masih sama, pakai F-switch encoder. Jadi secara feel klik dan akustik harusnya juga masih sama-sama aja sih sama yang versi Ignix Pro. Untuk softwarenya dia bisa pakai 2 bentuk, ada software yang di-download dan di-install, sama bisa pakai web driver juga. Kurang lebih konsepnya masih sama kayak Ignix biasa sama Pro, tapi bedanya di software Extreme ini ternyata ada mode baru yang namanya 20K FPS scanning frame rate, yang diklaim kalau semakin tinggi FPS game, semakin akurat juga tracking mouse-nya.
Sama ada long distance mode buat kalau kalian mau pakai mouse-nya dari jauh for some reason. Sama ada settingan mouse angle juga yang jujur gue nggak tahu sih fungsinya buat apa. Jadi kalian coba kulik-kulik sendiri aja lah ya. Dan itu doang sih yang sebenarnya sama, karena secara spek tuh sisanya di-upgrade cuy. Dari mulai sensornya yang sekarang pakai PAW3950 Max, which is sensor yang sama kayak di Inno X3 Pro, yang bisa gua bilang salah satu alasan kenapa Inno X3 Pro tuh masih dicari-cari orang sampai sekarang. Terus polling rate-nya juga sekarang bisa up to 8000 Hz, dan MCU-nya udah pakai Nordic nRF54L15, yang diklaim mereka itu latency-nya lebih kecil, koneksi Bluetooth-nya lebih stabil, dan bikin baterai lebih efisien dibanding Nordic 52840 cuy. Gue udah sempet research sedikit soal MCU baru Nordic ini, dan emang ternyata dia udah dipakai sama beberapa brand mouse gaming Cina buat mouse-mouse terbaru mereka juga. Dan memang secara datasheet, spek dari si nRF54L15 ini lebih superior dibanding 52840. Tapi jujur aja, kalau buat orang biasa kayak gua, terutama soal latency-nya itu kayaknya nggak kerasa-kerasa banget sih. Mungkin satu hal yang bakalan lebih kerasa di MCU baru Nordic ini tuh di efisiensi baterainya ya. Karena emang kalau kita pakai polling rate tinggi kayak 4K atau 8K itu bakal bikin baterainya boros banget. Jadi sebenarnya kalau ada nih mouse gaming yang polling rate-nya itu udah 8K tapi nggak dibarengin sama MCU Nordic, itu rasanya kayak nanggung banget. Karena gue juga bisa ngerasain bedanya efisiensi baterai dari mouse gaming yang memang polling rate-nya udah bisa 8K tapi MCU-nya itu bukan Nordic, dan gua bandingin sama mouse-mouse kayak si Ignix Extreme ini atau ya Inno X3 Pro ini ya yang masih gue punya sampai sekarang. Dia PAW3950 Max, polling rate 8K, dan MCU-nya pakai Nordic, walaupun memang Nordic-nya pakai 52840. Itu bedanya jauh banget sih kalau secara efisiensi baterai. Jadi gua tertarik banget nih sama MCU barunya Nordic, apakah bisa lebih efisien atau enggak baterainya. Kalau gue sih pribadi belum sempet cobain si F3 Extreme ini secara long term, jadi belum bisa confirm apakah dia lebih awet baterainya dibanding Inno X3 Pro gua yang pakai Nordic 52840. Jadi gue saranin kalian follow Instagram gue ya, karena gue tuh biasanya kalau update soal gini-ginian tuh lewat story Instagram. Jadi kayak misalnya kemarin gue update soal Keychron M6 ini baterainya bisa tahan 1 bulan, tapi gue share-nya itu lewat story Instagram gue. Jadi mungkin nanti untuk yang Ignix F3 Extreme ini bakal gue update di Instagram juga. Ya harusnya secara logika sih lebih awet ya baterainya, karena selain dia MCU-nya di-upgrade, baterainya juga di-upgrade jadi 500 mAh. Jadi gabungan lah antara MCU baru sama baterai yang sedikit lebih gede. Dan kurang lebih itu sih upgrade yang dibawa sama Ignix Extreme ini. Bener-bener udah dikasih spek yang mentok rata kanan semua. Jadi kalian nggak perlu lagi tuh nanya-nanya, "Bang, Inno X3 Pro kapan restocknya?" Udah, beli ini aja. Retired. 3 out. Too late. Dead. Kills remaining. Adios, T. There's that. Oke, jadi untuk semua seri Ignix Extreme ini harganya ada di 829.000 dan dia flat ya buat semua variannya dari F1 sampai F7. Memang sedikit lebih mahal dibanding Inno X3 Pro waktu dia rilis, tapi mengingat apa aja upgrade yang dibawa di Ignix Extreme ini, ya lumayan worth it lah, nambah dikit. Jadi sebenarnya sekarang Vortex Series tinggal ngelakuin satu hal aja buat nguasain pasar mouse gaming lokal ODM ini. Mereka tinggal usahain keep stock semua seri Ignix, mau itu yang Ignix biasa,
Ignix Pro, dan si Ignix Extreme ini. Karena ibaratnya sekarang mereka punya 12 varian mouse yang secara bentuk itu bervariasi dan secara budget juga bervariasi. Dan kita sebagai user tuh tinggal milih mau yang shape-nya kayak gimana dan mau yang budgetnya berapa. Jadi kalau bisa ya abis restock, terus abis restock lagi, abis restock lagi gitu kan. Jangan kasih kendor gitu. Dan jadinya celah yang bisa diambil brand lain itu cuma kalau misalnya mereka berani untuk bikin mouse gaming yang shape-nya itu ergo. Karena ibaratnya kalau Ambi kan dikuasai nih sama Vortex Series Ignix. Tapi kayaknya nggak pada berani ya selain si press play pakai press play Atlasnya, dan itu juga cuma di harga budget aja kan. Tapi kalau menurut kalian gimana soal si Vortex Series Ignix Extreme ini? Coba komen di bawah. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gua terhadap si Vortex Series Ignix Extreme dan khususnya yang F3 ini ya yang gua pegang. Link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi di bawah semua, dan pastinya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been my Tommy, and as always, peace out.